Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Ayah. Dalam kesempatan hari ini Ayah akan menindaklanjuti latihan soal ujian bahasa Indonesia minggu yang kemarin minggu yang lalu. Nah, Ayah sudah berjanji bahwa Ayah akan membuat video pembahasan soal-soal yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Nah, dari 30 soal di sini Ayah beri tanda Ini yang warna merah adalah soal yang banyak salahnya Jadi dari 30 siswa, soal yang dicetak warna merah ini adalah soal yang banyak yang salahnya rata-rata. Makanya Ayah sudah menganalisis. Nah, sekarang akan Ayah bahas Yang utama dulu yang didahulukan yaitu soal yang banyak salahnya. Nah, kita mulai saja Perhatikan penjelasan Ayah video ini Nah, nomor 1 ini banyak yang salah. Di sini ada antonim Antonim itu kan lawan kata lawan arti kata. Nah, di sini ada kata berhasil Nah, berhasil itu kan sukses artinya sukses. Berarti kalau sukses ini salah bukan berarti. Kemudian bagus juga bukan lancar bukan. Nah, yang benar mana? Yang benar adalah gagal. Jadi jawabannya adalah D. Nah, tipsnya adalah kalian baca dulu ini baca dulu teksnya, kemudian ada antonim kata berhasil, sangkut pautkan hubungkan dengan teks ini. Nah, ini berhasilnya yang mana di sini Nah, memperingati hari kemerdekaan ini telah berhasil. Nah, berarti yang telah berhasil ini adalah yang telah gagal, karena lawan kata berhasil itu gagal. Nah, itu jadi dievaluasi. Kemudian nomor 2, di sini nomor 2 ada arti kata kampanye. Mana dalam di sini yang ini kampanye ini Nah, ini ada kampanye. Kampanye itu adalah mempengaruhi orang banyak biasanya itu para presiden, gubernur, wali kota Nah, arti kata kampanye ini artinya acara program bukan iklan bukan, acara untuk mempengaruhi masyarakat. Iya, betul. Jadi ada 2 ini Nah, ada 2 yang mengarah ke jawabannya. Tapi yang paling tepat mana? Acara untuk mempengaruhi atau gerakan serentak? Nah, yang paling tepat adalah gerakan serentak untuk mengadakan aksi. Nah, itu kampanye Nah, kemudian nomor 3 ini banyak yang betul nomor 3 jawabannya apa? A jawabannya A. Ini ayat beri tanda warna merah Ide pokok paragraf berikut sudah jelas. Ini delman itu adalah alat transportasi. Kemudian nomor 4 ini banyak yang betul jawabannya apa? C jawabannya Kata tanya yang sesuai dengan paragraf ini menanyakan cara hidup pohon karena di sini ada kata kuncinya tumbuhan parasit. Kecambah ini menumpang berarti jawabannya C. Bukan di mana kita mengapa, bukan apalagi apa saja manfaatnya, bukan hanya manfaat, tapi ini lebih ke bagaimana cara hidup. Nah, ini yang nomor 5 juga banyak yang salah ini. Laporan berikut berisi tentang laporan laporannya apa? Ini jawabannya apa? Kebun stroberi Pak Tarno, tanah humus yang cocok untuk tumbuhan stroberi. Kebun stroberi itu sangat luas dan subur. Atau kunjungan ke kebun stroberi Pak Tarno. Nah, ini jawabannya adalah D kunjungan ke kebun stroberi Pak Tarno karena di sini pada hari Kamis siswa-siswa SD-nya berkunjung, berarti ini laporannya D Nah, kalian banyak yang salah.
Kemudian nomor 6 itu adalah jawabannya apa? Kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan teks. Hujan menurun terus menerus ya, diguyur hujan, pohon menjadi gundul, tiba-tiba suara gemuruh dari bukit. Berarti itu akan terjadi apa? Itu akan tsunami, nggak mungkin gempa, tanah longsor atau gunung. Nggak mungkin gunung, nggak mungkin tsunami. Antara B dengan C, tapi yang lebih tepat adalah C ya. Nah itu ayat beri tanda merah. Nomor 7 itu merapikan buku ke dalam tas gendong ya. Nah, mana jawabannya? C ya. Ini banyak yang betul ini ya, tidak masalah. Nah, ini ada cerpen ya. Tanya jawab ya, dialog ya. Nah, ini banyak yang betul juga ya. Nomor 8 itu jawabannya D ya, di dalam kereta ya. Latar itu tempat lokasi. Nomor 9 juga sama, jawabannya D. Jangan mudah mencurigai orang lain. Di sini curiga kan. Kemudian nomor 10, pesan yang terkandung dalam pantun, indah nian. Nah, kalau pantun itu lihat sampirannya ini nih. Apalah baris ketiga dan keempat ya, kalau mengetahui pesan. Apalah guna berilmu tinggi, tidak sembahyang tidak guna. Berarti ini lebih ke tentang ilmu tidak akan diperoleh, kita tidak berguna jika tidak beribadah. Itu ya. Nah, ini nomor 11 juga banyak yang salah nih. Ini nomor 11. Ini tentang arti kata simbol. Nomor 11 ini kata daun. Nah, ini simbol dari apa? Daun yang lebar dan berat dapat dengan mudah diangkat beramai-ramai. Nah, ini apa? Doa, nasihat, rezeki atau pekerjaan. Ini lebih ke rezeki ya, lebih ke rezeki. Kenapa? Ini tentang semut ya, berjalan ke ujung ranting, didapati sepunjuk daun dan dibawanya beramai-ramai. Jadi kata daun ini simbolnya memang kayak benda gitu, tapi bukan. Kalau lebih dalam lagi maknanya itu rezeki. Karena daun itu di sini digambarkan adalah seperti makanan ya, untuk kebutuhan hidup semut. Nah, jadi jawabannya C ya, bukan yang lain. Kemudian nomor 12 juga banyak yang salah ini. Dalam lomba keterampilan siswa dinilai menjadi juara 1. Ungkapan yang sesuai ilustrasi bahwa anak ini juara terus apa? Buah bibir. Kenapa? Karena dia sering dibicarakan. Nah, para tetangga juga selalu membicarakan. Jadi buah bibir itu dibicarakan oleh orang lain ya. Nomor 13, peribahasa yang tepat. Ketika masuk kelas Pak Guru langsung marah. Nah, tetapi siswa menjadi sasaran amarah Pak Guru. Nah, apa peribahasanya? Itu adalah A. Seekor burung berkubang, semua kena lumpurnya. Jadi mengibaratkan yang salahnya satu orang, tapi semua orang kena dampratnya. Nah, itu ya, arti seekor kerbau berkubang, semua kena lumpurnya. Kemudian nomor 14 itu mana ini yang tepat menjadi karakteristik yang padu. Kita lihat dulu subjeknya, yang umumnya dulu mana nih. Ini kita lihat 3 tipsnya 3 kan, berarti ini betul semua. Nah, yang kedua setelah 3 apa yang cocok ya, mana 4 atau 1? Dari 3 Pantai Saridewi ada pantai yang baru dibuka sebagai tempat wisata umum di daerah Bandar Karang. Nah, jadi mana? Yang tepat adalah C ya. Nah, kenapa? Karena setelah 3 itu langsung setelah menjelaskan Pantai Saridewi, kemudian yang paling penting adalah letaknya di mana. Jadi 3, 1. Setelah 1 ini ada 2, jawabannya D. Tapi yang lebih tepatnya 2. Kenapa? Seperti pantai-pantai tropis. Dihubungkan kalimatnya dengan ini ya. Nomor 15 berarti petunjuk. Nah, ini gampang. Sabuk itu mana jawabannya? A ya, jawabannya A. 16. Nah, ini juga betul ya, banyak yang benar. Menggoreng telur ini mana? C ya. Panaskan dulu wajannya, kemudian pecah. Nah, ini teks eksposisi menjelaskan petunjuk, teks petunjuk ini di kelas 5 juga ada ya.
Nah, ini nomor 17 banyak yang salah juga nih. Pada hari Selasa kami berkunjung, ini melengkapi paragraf ini. Nah, setelah ini dilanjutkan dengan apa yang paling tepat. Yang paling tepat adalah B, karena ini hubungannya dengan kongres di ITB. Ya, jadi lanjutannya ini B, bukan museum seleksi koleksi sebelumnya, bukan. Tapi yang lebih tepat adalah karena di sini ada membahas tentang kongres, berarti selanjutnya juga ada kata kongres. Itu tipsnya. Kalau 18 ini masalah iklan ya. 18 itu kurangi polusi dan hindari pemanasan global ya. Berarti mana yang paling tepat? 18 itu adalah A. Oke. Nah, itu. 19 itu C, berkan. Kenapa? Nah, usaha itu hanya bermodal. Kemudian imbuhan yang tepat melengkapi kata di dalam kurung adalah bermodalkan ya, jadi C. Nah, ini 20 banyak yang salah ini. Jawabannya mana? Kesalahan penulisan yang dapat diberikan nomor yang mana? B ya. 2, karena di sini nomor 20 jawaban B itu yang satu. Cobalah Bapak perhatikan siswa itu dengan seksama. Ini udah benar ya. Semua guru di sekolah ini sudah mengenal Rio sebagai siswa yang paling aktif. Nah, ini aktif harusnya pakai F ya. Nah, ini yang salah, jadi B. Kalau 3 udah benar, di usianya yang masih dinamis yang menguasai, betul. 4 juga nggak ada yang salah ya. Kemudian nomor 21 itu jawabannya mana? D, banyak yang betul ya. Sampah berserakan itu sangat mengganggu. Oke. Nah, nomor 22 itu C, berarti mengenakan ya. Nah, mengenakan berarti jawabannya C. Jelita mengajari adiknya memasang baju. Perbaikan kata memasang yang benar adalah jelita mengenakan. Jelita mengajari adiknya mengenakan teh memakaikan. Itu kata baku yang benar sesuai bahasa Indonesia KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 23 ini tanda apa? Hai, bagaimana kamu Semarang? Berarti nanyain kabar itu jawabannya C, koma dan tanda tanya ya. 24. Nah, mana ejaan yang tepat? Jawabannya D. Fajar lahir pada bulan November. N-nya besar. Ini salah, berarti antara B dan C. Nah, Selo nama orang itu harus huruf kapital. Selo berarti D ya. 25. Nah, ini juga banyak yang salah. Jawabannya mana ini? Tanda baca yang tepat D ya. Kenapa D? Karena di sini di toko buku Anugerah, coba mana yang bedanya? Yang bedanya adalah ini ya. Nah, kalau tanda titik 2 itu menandakan banyak lebih dari 1, berarti harus ada tanda titik 2. Ini nggak ada. Ini yang benar adalah B dan D, tapi yang paling tepat adalah B. Kenapa? Nah, Anugerah itu ada membeli alat tulis, binder, pensil, pulpen, penggaris kotak pensil, dan penghapus ya. Betul ya, ini semua ya. Jadi jawabannya sepertinya ada 2. Nah, ini harusnya ini tanda ini ya. Nah, oke, itu ya. Jadi jawabannya D. Berarti ini 325 itu salah soalnya ya. Nah, kalau saya lihat ini semuanya iya Anugerah ya sama. Jadi jawabannya D ya. 26. Ini kalimat utamanya tentang apa? Yang mana? 1, 2, 3 atau 4? 1 ya. A ya. A. 27 C ya, tempat. Kenapa? Karena di sini menandakan lokasi Yogyakarta. Jadi konteksnya ke tempat. 28 ini banyak yang salah ini. 28 itu B, berarti
Nah, ini B, manfaat makan bagi kesehatan. Karena di sini membahas tentang makanan kesukaan, bukan sayuran, bukan kegemaran ya. Paham ya? 29 ya, 29 itu A, pembukaan ya. Nah, ini pembukaan. Mari kita panjatkan. Ini pembukaan jelas, ini banyak yang betul. 30 juga ini banyak yang betul A. Nah, 31 ini. Untuk melangkai teks bila tersebut mana yang benar? Yang benar adalah B ya, yang B. Karena di sini saya ucapkan terima kasih. Nah, setelah ucapkan terima kasih baru pameran buku ini ke agenda tahunan. Jadi membahas tentang kelanjutan bukunya gitu. Jadi jawabannya B, bukan demikian atau akhir ya, bukan. Kemudian nomor 32 ini pokok pikiran, berarti D ya, jasa Bang Udin. Karena di sini membahas tentang kerja jasa Bang Udin itu melahirkan berbagai kegiatan peternakan ya, jasanya budidaya ikan ya, penangkarannya. Jawabannya D. 33 C, kebiasaan baru ya. Apa kata kunci? Kata kunci itu lihat ini, kebiasaan baru di masa pandemik. Nah, kata kuncinya bukan pandemi tapi kebiasaannya, ini kebiasaan barunya ya, kebiasaan baru. Jadi jawabannya ini bukan masa baru, salah, pandemi salah, kegiatan salah, tapi kebiasaan baru. 34 makna kata gizi ya. Nah, makna kata gizi. Gizi itu adalah zat makan pokok yang diperlukan. Jadi jawabannya B. Jadi zat makanan yang diperlukan tubuh itu gizi, bukan makanan yang dibutuhkan, apalagi kandungan makanan. Nomor 35 ini banyak salah nih. Ini tipsnya nih ya. Ini yang salahnya adalah ini ya. Ini bukan tanda titik sama koma, tapi yang benar adalah tanda koma. Nah, berarti cari yang koma. Oh iya, betul semua. Berarti ya, betul semua. Nah, jadi tipsnya dicek satu-satu kop tandanya ya. Nah, setelah itu Tina akan beri tawang mangu. Nah, Tina T-nya besar, sama semua. Tawang mangu T-nya besar. Nah, yang beda adalah ini, tanda petik dulu baru tanda koma. Mana yang benar? Ini salah ya. Harusnya tanda titik dulu baru tanda petik atau tanda kutip di atas. Jadi itu ya tipsnya itu. Jadi bukan tanda petik dulu tapi tanda baca dulu baru tanda kutip terakhir. Karena di sini koma udah ada jadi lanjutannya titik, maka di sini kata Doni. Nah, setelah Doni titik dan D-nya juga harus huruf kapital. Ya, begitu ya. Nah, mudah-mudahan video pembahasan ini mengerti. Ayah persingkat saja karena takut durasinya kelamaan ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menambah ilmu buat kalian dan bisa dievaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.